Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 19 ayat 2 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Mazmur 19, ayat 2 sampai ayat 4, adalah perikop indah, yang menyoroti keagungan ciptaan Allah, dan kesaksian universal tentang keberadaan dan kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 2, pemazmur merujuk pada langit, khususnya benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Bahasa metafora yang digunakan menunjukkan bahwa alam itu sendiri menyatakan pesan yang berkelanjutan, ucapan yang melampaui kata-kata, menyatakan kebijaksanaan dan kekuatan Sang Pencipta. Ini menyiratkan bahwa setiap terjadi pergantian siang dan malam, ciptaan Tuhan akan mencerminkan keagungannya dan memberikan pengetahuan kepada mereka yang penuh perhatian. Dalam ayat 3, pemazmur menegaskan bahwa pesan yang disampaikan langit tidak melalui sarana lisan atau suara. Dunia alam tidak mengartikulasikan pujiannya atau menyatakan pengetahuannya melalui bahasa manusia. Sebaliknya, itu berkomunikasi secara diam-diam dan universal, melampaui hambatan budaya dan bahasa. Itu berbicara langsung ke hati dan jiwa setiap individu, bersaksi tentang keberadaan dan kemuliaan Tuhan, dengan cara yang dapat diakses oleh semua orang. Ayat 4, memperkuat cakupan universal dari pesan yang diwartakan oleh langit. Suara ciptaan, meskipun diam dalam pengertian konvensional, menjangkau setiap sudut bumi, tidak ada tempat yang tidak tersentuh. Itu berbicara kepada semua orang, terlepas dari latar belakang atau lokasi geografis mereka. Tujuan dari pewartaan ini adalah untuk menarik perhatian umat manusia kepada Sang Pencipta yang ilahi, mengarahkan mereka pada pengakuan akan keberadaan, kekuatan, dan kebijaksanaan Kristus, Sang Firman, Pencipta alam semesta. Mazmur ini merayakan kesaksian alam nonverbal, namun kuat, tentang keberadaan dan kemuliaan Allah. Ini menggambarkan penciptaan sebagai pernyataan berkesinambungan dan universal, dari kebijaksanaan dan kekuasaan Sang Pencipta. Tujuan dari kesaksian ini adalah untuk membangkitkan kekaguman dan menarik perhatian manusia pada kehadiran ilahi. Itu mengundang individu untuk merenungkan keindahan alam, dan mengenali Dia yang mewujudkannya. Pada akhirnya, perikop ini mengingatkan kita, bahwa wahyu Allah tidak hanya dapat ditemukan dalam kitab suci, tetapi juga dalam keindahan dan keteraturan dunia ciptaan, di sekitar kita. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat kita mempelajari ayat-ayat ini, kita akan menemukan keinginan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak terkasih-Nya dan mengeksplorasi bagaimana kita, sebagai orang Kristen, dapat menerapkan pesan ini untuk meninggikan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita terhadap kekuatan transformatif dari firman Tuhan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan kita mudah termakan oleh gangguan dan tuntutan dunia. Namun, Mazmur 19, ayat 2 sampai ayat 4 ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki pesan untuk kita, bahkan di tengah jadwal kita yang padat, dan kebisingan yang tiada henti. Dia ingin berbicara kepada kita melalui keagungan dan kebijaksanaan, yang ditampilkan dalam ciptaannya. Setiap siang dan malam,
Allah menyampaikan berita yang mewartakan kemuliaan Tuhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pesan ini tidak dibatasi oleh bahasa, budaya, atau batasan. Ia menjangkau setiap penjuru bumi, mengundang semua orang untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan perpecahan dan perselisihan, pesan universal ini menjadi semakin signifikan. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan ciptaan Tuhan dapat menjembatani kesenjangan dan membawa persatuan. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi utusan kesatuan ilahi ini, mengundang orang lain untuk menyaksikan dan mengalami keindahan serta kebijaksanaan yang mendalam dari Pencipta kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang diubahkan, yang mencerminkan kasih dan kemuliaan-Nya. Untuk meninggikan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menerapkan pesan Mazmur ini secara praktis. Berikut adalah 3 aplikasi utama. Kembangkan kesadaran dan penghargaan. Dalam kehidupan kita yang serba cepat, kita sering mengabaikan keajaiban yang mengelilingi kita. Kita perlu memperlambat dan menumbuhkan kesadaran akan ciptaan Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk mengagumi matahari terbit, luasnya langit malam berbintang, atau detail bunga yang rumit. Saat kita membuka hati kita terhadap keindahan dan kebijaksanaan ciptaan, kita mengembangkan penghargaan yang lebih dalam kepada Sang Pencipta, dan akan kehadirannya dalam hidup kita. Rangkul persatuan dan keanekaragaman. Bahasa universal ciptaan Tuhan, melampaui perbedaan dan mengundang persatuan. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk merangkul keragaman, dan mencari persatuan di tengah perpecahan. Marilah kita rayakan kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi, mengakui bahwa semua orang diciptakan menurut gambar Allah. Dengan memperluas kasih dan rasa hormat kepada semua orang, kita menjadi alat persatuan yang mencerminkan kuasa pendamaian Kristus. Praktekkan penatalayanan dan kepedulian. Pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai penatalayan ciptaan Tuhan. Mari kita secara aktif terlibat dalam merawat lingkungan, menyadari bahwa tindakan kita berdampak pada dunia dan keberlanjutan generasi mendatang. Melalui konsumsi yang bertanggung jawab, daur ulang, dan mendukung inisiatif yang melindungi dan melestarikan alam, kita menunjukkan kecintaan kita pada ciptaan Tuhan dan menghormati kebijaksanaan yang ditampilkan di dalamnya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas pesan Tuhan yang kami terima dari kitab Mazmur. Penuhi kami dengan rasa kagum dan takjub yang mendalam atas ciptaan-Mu, dan bantu kami untuk membawa kesadaran ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan memberdayakan kami untuk menjadi saksi Kristus yang setia dalam semua yang kami lakukan. Semoga pikiran, perkataan, dan tindakan kita memuliakan Yesus dan memuliakan nama-Nya. Bantu kami untuk hidup dalam persatuan dan cinta kasih, merangkul keragaman, dan selalu mengusahakan adanya rekonsiliasi. Semoga hidup kami menjadi cerminan rahmat dan belas kasihan-Mu, mendekatkan orang lain kepada-Mu. Ingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai penatalayan ciptaan-Mu. Beri kami kebijaksanaan dan keberanian untuk membuat pilihan yang berkelanjutan dan peduli terhadap lingkungan. Bantu kami untuk memperhatikan dampak kami terhadap bumi dan menginspirasi kami untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan melestarikannya demi kelanjutan generasi mendatang. Tuhan, kami berterima kasih atas karunia firman-Mu dan kebenaran abadi yang terkandung di dalamnya. Semoga pesan firman Tuhan hari ini terus bergema di hati kita dan membimbing langkah kita setiap hari.
Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.